Di antara keenam rukun iman, percaya kepada kitab-kitab suci merupakan salah satu pokok iman yang harus diyakini oleh setiap mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab dan Rasulullah, pentingnya beriman kepada kitab dan Rasulullah, dan kitab-kitab selain Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya. Yang kemudian ada hikmah beriman kepada kitab dan Rasul, yang terakhir adalah sifat dan tugas para Rasul. Oke, untuk poin pertama kita langsung ke pengertian iman kepada kitab dan Rasulullah. Di dalam kitab Baqarah 50 dan Sitin merupakan keadaan seseorang yang memiliki keyakinan pada 6 pokok ajaran rukun iman. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah mencapai fondasi dasar keimanan. Di antara keenam rukun iman, percaya kepada kitab-kitab suci merupakan salah satu pokok iman yang harus diyakini oleh setiap mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh jalan yang benar telah nampak jelas dari jalan yang sesat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Wallahu sami'un 'alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka dari itu keimanan bukanlah sekadar semata-mata ucapan yang keluar dari bibir dan lidah saja. Akan tetapi iman yang sebenarnya merupakan suatu akidah atau kepercayaan yang memenuhi seluruh isi hati nurani. Mengapa? Karena beriman kepada kitab dan Rasulullah merupakan salah satu fondasi dasar dan mempercayai Al-Quran adalah suatu kebenaran. Karena Al-Quran merupakan kitab agama Islam yang harus diyakini dan benar-benar tidak ada keraguan di dalamnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selain Al-Quran ada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulullah. Yang pertama kitab Taurat yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam firman-Nya, wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israila ala ta'khidhu min dunihi wakila. Kami memberikan Musa sebuah kitab, yakni kitab Taurat, dan menjadikannya sebagai tuntunan untuk kaum Bani Israel. Janganlah kamu menjadikan pelindung selain aku. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dalam tradisi Islam, kitab Zabur sering disamakan dengan Mazmur dalam konteks Yahudi dan Kristen. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan bumi. Sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagai yang lain, dan kami anugerahkan Zabur kepada Daud. Yang ketiga, yakni ada kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, yang dalam tradisi Kristen dikenal sebagai Yesus Kristus. Dalam pandangan Islam, Injil adalah salah satu dari 4 kitab yang harus kita imani.
bersama dengan Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Karena dalam firman Allah, wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa saja yang menjadikan Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman sebagai pendukungnya, sungguh para pengikut Allah itulah yang akan meraih kemenangan. Nah, dalam 4 kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, kita harus meyakini. Nah, yang selanjutnya ada hikmah beriman kepada kitab dan Rasulullah. Mengimani kitab tersebut memiliki hikmah yang besar. Antara lain yang pertama, kitab Allah mengajarkan prinsip keadilan, persaudaraan, dan keseimbangan yang menjadi dasar bagi masyarakat yang harmonis. Yang kedua, kitab Allah seperti Al-Quran memberikan pedoman hidup yang jelas tentang apa yang halal dan haram, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, dengan memahami dan mengamalkan isi kitab Allah, seseorang akan senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Yang selanjutnya, memotivasi untuk patuh dan perintah Allah, memotivasi untuk patuh pada perintah Allah dan menghindari larangannya dan memahami ketentuannya. Yang keenam, membenarkan bahwa Islam adalah agama yang ditunjukkan untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Yang terakhir ada menyadari bahwa Allah selalu memperhatikan kebutuhan hambanya dengan memberikan petunjuk melalui kitab-kitab suci. Nah, jadi secara keseluruhan iman kepada kitab-kitab dan Rasulullah memperkuat keyakinan seorang muslim terhadap ajaran agama, memberikan pedoman hidup, serta menumbuhkan rasa cinta dan penghormatan kepada para nabi dan rasul sebagai teladan dalam beribadah kepada Allah. Oke, untuk poin yang terakhir ada sifat-sifat dan tugas para rasul. Nah, dalam konteks keagamaan, para nabi dan rasul memiliki sifat serta tugas yang fundamental, ya, meskipun terdapat perbedaan dalam definisi dan peran mereka. Nah, sifat wajib bagi Rasul adalah karakter yang harus dimiliki dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang pertama ada sifat sidik yang berarti jujur atau benar, yang menunjukkan bahwa setiap kata diucapkan atau setiap pernyataan yang disampaikan oleh Nabi selalu mengandung kebenaran. Hal ini berlaku baik dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada amanah. Amanah adalah salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang menunjukkan bahwa mereka dapat dipercayai. Yang ketiga ada tabligh. Tabligh adalah sifat wajib Rasul yang bermakna menyampaikan wahyu. Dalam melakukan tugas kenabian, Rasul diharuskan untuk mengemukakan wahyu yang diterimanya. Yang terakhir ada fatonah. Nah, fatonah merupakan sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang mencerminkan kecerdasan serta kebijaksanaannya. Nah, sebagai perwakilan Allah SWT untuk umat manusia, Rasul harus memiliki kemampuan untuk memahami berbagai jenis permasalahan. Poin yang kedua setelah sifat Rasul adalah tugas para Rasul. Nah, para rasul dipilih oleh Allah SWT adalah untuk menjalankan atau melaksanakan tugasnya. Di antara tugas para nabi dan rasul, yang pertama adalah Rasul mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya keesaan Allah SWT agar mereka meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak mempunyai keturunan, serta tidak memiliki ayah dan ibu. Allah berbeda dengan ciptaannya, tidak ada yang menyerupainya, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Ikhlas. Yang kedua, mengajarkan kepada manusia tentang cara beribadah. Yang selanjutnya nomor 3, menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah termasuk perintah dan larangannya. Yang nomor 4, menyampaikan kepada umat mengenai kabar-kabar gaib sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Yang nomor 5, para nabi dan rasul bertugas memberikan kabar gembira kepada umat yang taat dan patuh pada Allah, seperti janji surga bagi mereka yang rajin beribadah. Nah,
Akan tetapi sebaliknya, mereka juga menyampaikan peringatan kepada yang melanggar perintah Allah, seperti ancaman neraka yang meninggalkan sholat. Nah, selain itu, para nabi dan rasul juga menjadi teladan dengan memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbakti kepada orang tua, membantu sesama, dan peduli terhadap kaum miskin. Oke, jadi poin utamanya dalam pembahasan kali ini adalah beriman kepada kitab-kitab dan Rasulullah merupakan salah satu elemen yang krusial dalam akidah Islam dan termasuk dalam rukun iman kepada kitab Allah. Berarti percaya bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu yang datang dari Allah kepada Rasulnya sebagai panduan hidup bagi umat manusia. Beriman kepada kitab-kitab Allah dan Rasulnya memberikan berbagai manfaat seperti memberikan arahan moral, serta menumbuhkan sikap toleransi dan berbagai penganut agama lain. Selain itu, iman kepada kitab-kitab ini merupakan bukti cinta Allah kepada hambanya, karena dalamnya terdapat petunjuk dan solusi atas berbagai masalah kehidupan. Poin utama yang terakhir adalah para rasul memiliki karakteristik wajib seperti sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Karena mereka juga diberi tugas utama seperti mengajarkan tauhid, cara beribadah, hukum-hukum Allah, serta memberikan kabar baik dan peringatan kepada manusia. Para rasul dipilih untuk menjadi teladan, panutan dalam kehidupan, untuk menjelaskan petunjuk Allah dengan benar tanpa menambah atau mengurangi isi yang ada. Nah, terima kasih untuk penjelasan kali ini mengenai pengertian pentingnya beriman, sifat-sifat dan tugas Rasulullah, serta hikmah beriman kepada kitab dan Rasulullah. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang memuaskan atau penjelasan yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.